warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah 8 hari melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa yang sudah kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat kita, bacaan Al-Quran kita, dan aktivitas amaliyah yang lainnya pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita bisa meraih keberkahan dan kesuksesan di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita ikhlaskan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat dan kerabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini izinkan saya akan menyampaikan kajian pada malam hari ini, yaitu tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan lahir maupun batin. Bapak Ibu sekalian, tentu kita ingin semua ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ibadah kita sia-sia belaka. Puasa kita sia-sia. Bacaan Al-Quran kita sia-sia. Salat kita sia-sia. Wudhu kita sia-sia. Kita tidak ingin semuanya itu. Tetapi bagaimana agar sekecil-kecilnya ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita mengetahui apa syarat terimanya ibadah kita ini. Sehingga puasa yang kita laksanakan ini tidak hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi kita tidak mendapatkan nilai dari ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Dari ayat ini, jemaah sekalian rahimakumullah, ibadah yang kita laksanakan adalah ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zakat kita, puasa kita diperintahkan untuk melaksanakan semua rukun-rukun tersebut. Dan agar perintah dari rukun-rukun tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Mentaati Allah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Kebaikan-kebaikan yang kita semai, perbuatan-perbuatan yang kita ingin mendapatkan pahala di dalamnya, maka yang pertama kita harus melandasi niat kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi di sini ketika kita berkorban, menyembelih hewan kurban, yang sampai kepada Allah itu bukan hewan kurbannya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan kita dalam menjalankan perintah Allah. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui. Jadi di sini kita melakukan sesuatu ibadah. Apakah kita nyatakan, kita sampaikan kebaikan kita, perbuatan baik kita, amal soleh kita nyampaikan, kita sampaikan, kita perlihatkan ke orang-orang, ataupun kita sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bahkan apa yang terdetik di hati kita pun akan diterima, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil-kecil perbuatan baik kita itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berarti penting bagi kita agar bagaimana menanamkan niat ikhlas di dalam hati kita sehingga itu kemudian diterima oleh Allah segala amal ibadah. Puasa yang kita lakukan ini, maka hendaknya kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, kita niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Salat kita, walaupun kita salat di rumah, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, semua yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang terkenal ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyat." Ini hadisnya sangat terkenal. Kita semua paham. Innama, hanya saja. Hanya saja ini berarti tidak ada yang lain kecuali dengan itu. Ini makna innama, hanya saja al-a'mal, segala perbuatan yang kita lakukan binniyat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu akan diterima oleh Allah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh balasan amalnya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya benar karena Allah, maka ia akan mendapatkan nilai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena yang lain, ia akan juga mendapatkan karena yang lain tersebut. Dalam hadis ini disebutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Ini tentang hijrah. Orang yang hijrah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian Nabi mengajak para sahabat-sahabat yang lain untuk hijrah ke Madinah. Maka banyak para sahabat yang hijrah pada saat itu. Tapi di antara mereka ada yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, tapi ada juga yang niatnya karena dunia, karena bisnisnya, karena urusan pribadinya, karena urusan wanita.
dan yang lain-lainnya. Maka di sini disebutkan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia pun juga akan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena harta dunia yang hendak ia raih, au imra'atin yankihuha, atau untuk seorang wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara. Maka hijrahnya itu sesuai dengan yang ia maksud dari hijrahnya. Nah, di sini pentingnya niat, jamaah sekalian. Meluruskan niat kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena niat ini akan menentukan ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Kita mau salat. Kita ingin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya kita wudu. Dan wudu kita pun juga harus benar. Maka kita berwudu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Salat kita dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu diucapkan di dalam hati, di dalam hati. Ada yang melafazkan secara zahir, ya silakan saja, tetapi di hati mesti ada. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu secara zahir. Tetapi di hati mesti dia harus mengucapkan bahwa dia ingin melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga, wa an ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaysul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Nah, di sini dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pasukan yang menyerbu Ka'bah, kata Rasulullah. Akan ada pasukan yang menyerbu Ka'bah, ketika berada di suatu tanah lapang, pasukan tersebut akan dibenamkan ke dalam perut bumi. Mulai dari awal sampai akhir dari pasukan tersebut, semuanya akan ditenggelamkan dalam perut bumi. Lalu Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama sampai yang terakhir dibenamkan? Padahal di antara mereka itu ada rakyat jelata. Dan ada pula orang yang tidak termasuk golongan mereka tadi, yakni yang tidak berniat untuk menyerbu Ka'bah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian mereka itu nantinya akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan adil. Seseorang akan memperoleh, akan mendapatkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Lalu kemudian juga wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza tunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'anha sarat dar Islam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu, jika kamu diminta oleh imam untuk berjihad, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Maknanya tidak ada hijrah dari Makkah karena Makkah telah menjadi negara Islam. Hijrah dalam arti pindah tempat sebagaimana Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang ini kita bisa berhijrah, hijrah untuk melakukan dari sesuatu yang asalnya jelek kepada sesuatu yang lebih baik. Memperbaiki dari hal-hal yang buruk, berpindah kepada kebaikan-kebaikan. Hijrah. Yang dulu jarang melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka ia sekarang dengan momentum bulan Ramadan ini, mari melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dengan lebih intens. Yang dulu pakaiannya terbuka, jarang berhijab ketika keluar rumah, maka hijrah dalam busana. Perkataan yang dulunya jelek, maka hijrah untuk berkata-kata yang baik. Berjihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah. Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazzah faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum asabahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Masya Allah. Ini karena niatnya ini luar biasa. Jadi di sini dikatakan Abu Abdullah Jabir Abdullah Al-Ansari berkata, suatu ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perangan, yaitu perang Tabuk. Lalu beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang bila kalian menempuh perjalanan dan melewati lembah, niscaya mereka tadi ada beserta kalian. Mereka itu terhalang oleh uzur sakit dalam memperoleh pahala. Mereka tidak ikut berperang, tetapi karena niatnya untuk melaksanakan itu, membantu itu menjadi mereka mendapatkan pahala tersebut. Sebagaimana juga kita saat ini insya Allah. Begitu rindunya kita dengan masjid. Dan kita ingin sekali salat berjamaah. Kita ingin sekali bersama-sama dengan jamaah yang lain, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita. Di bulan Ramadan tahun ini kita ingin bersama-sama ke masjid, melaksanakan sholat tarawih, witir, mendengarkan kultum, bersalam-salaman dengan saudara-saudara kita, kiri dan kanan kita. Yang dulu kita bertemu setiap kali di jamaah. Sekarang dengan adanya virus tersebut yang kita hadapi saat sekarang ini, kita tidak bisa melaksanakan semua ini. Tapi karena hati kita, niat kita ingin ke sana, ingin rindu dengan masjid, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga dicatat sebagai kebaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu an qala raja'na min ghazwah Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna sti'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana hasabahumul uzr. Adapun Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an yang berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum di belakang kita di Madinah
yang setiap kali kita melintasi lereng gunung dan lembah, maka mereka selalu bersama kita. Hanya saja mereka terhalang oleh uzur atau syar'i, alasan syar'i. Jadi jemaah sekalian, yang biasanya kita salat ke masjid, karena kita sakit, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini yang dia tidak bisa itu berperang, tapi karena biasanya mereka ikut berperang, biasanya ikut Rasulullah berperang, tapi karena uzur sakit, mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan hasbu, mereka mendapatkan balasannya, tapi mereka tidak bisa karena mereka uzur sakit. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya dibacakan maknanya saja. Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu an, ia, ayahnya dan kakeknya termasuk golongan sahabat. Semua mengatakan, ayahku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar. Jadi Yazid pernah mengeluarkan dinar. Dinar ini uang emas pada zaman Rasulullah untuk disedekahkan. Jadi dia ingin bersedekah dengan uang dinar. Ini menarik sekali nih kisah ini. Lalu dinar-dinar itu ia letakkan di dekat seseorang di dalam masjid. Jadi dia letakkan dinar-dinar tersebut dekat seseorang di dalam masjid. Lalu aku, Ma'an bin Yazid, anaknya melihat ya, ayahnya sedang meletakkan dinar tadi dalam masjid. Dilihat oleh anaknya. Lalu ia pun kemudian datang dan mengambil dinar-dinar tersebut. Kemudian setelah itu aku menemui ayahku dengan membawa dinar-dinar tadi. Dibawa pulang dinar itu oleh anaknya. Lalu disampaikanlah kepada ayahnya. Ayahnya berkata, apa kata Yazid? Demi Allah, bukan engkau yang kukendaki untuk diberi sedekah itu. Jadi menaruh sesuatu, kalau sekarang kita bisa lihat orang mungkin menggantung di depan rumahnya makanan gitu ya, untuk diberikan sedekah kepada orang-orang yang lewat, untuk diberi. Nah di sini yang ngambil sedekah itu adalah anaknya sendiri. Selanjutnya hal itu aku adukan kepada Rasulullah SAW. Jadi Ma'an ya, anaknya Yazid tadi menyampaikan kepada hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Bagimu adalah apa yang telah engkau niatkan, wahai Yazid, adapun bagimu adalah apa yang engkau ambil, wahai Ma'an. Jadi tetap ia mendapatkan pahala dari sedekahnya tersebut, walaupun diambil oleh anak. Kenapa? Karena niatnya itu. Ia mendapat niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang pada tubuh dan rupa kalian, bentuk tubuh seseorang, cantik atau tampannya seseorang, Allah tidak memandang tersebut. La yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Siapapun kamu, ya cantik kah, enggak, tinggi kah, dan seterusnya. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai seseorang itu dari qulub, dari hatinya, wa a'mal, dan dari amalnya. Jadi
Yang dilihat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu adalah hati kita. Kalau kita melakukan sesuatu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah amal tersebut. Amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menghadirkan hati, niat dengan hati yang ikhlas dan benar karena Allah. Lalu kemudian hadis yang berikutnya, Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian berperang, karena fanatisme, dan berperang karena riya. Nah, ini adalah orang yang hebatlah dia berperang, berani berperang. Pokoknya baguslah, hebat dia berperang tersebut. Dan dia berperang ini karena riya. Karena ingin dilihat oleh seseorang. Karena ingin agar seseorang tahu bahwa dia ini hebat. Bahwa orang ini berani. Manakah yang di jalan Allah ya Rasulullah? Nah, lalu kemudian Rasulullah menjawab, Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaq. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat atau agama Allah yang tertinggi, dialah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang merasa bahwa dia paling hebat. Orang lain semuanya rendah. Dialah yang merasa paling banyak berkontribusi untuk dakwah misalnya. Dialah yang paling banyak berkontribusi untuk kebaikan-kebaikan. Dan kemudian memandang orang lain itu rendah. Memandang orang lain tidak apa-apanya dengan dia. Ini bahaya. Bahaya. Bisa menggerogoti ria. Ya, dia ria. Akan merusak amal yang ia lakukan. Kenapa? Karena ia melakukan amal tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan amal tersebut ingin dilihat seseorang. Agar seseorang tahu bahwa dia ini hebat, bahwa dia ini paling baik, bahwa dia ini paling berjasa. Sementara yang lain semuanya tidak ada. Ini berbahaya sekali. Dan bisa menghabiskan amal yang selama ini ia peroleh. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kita berpuasa, salat, melakukan amal soleh, kita berinfak, kita bersedekah. Kita tahu semua kebaikan-kebaikan itu dan kebaikan-kebaikan itu kemudian kita laksanakan. Tetapi kita tidak tahu penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti, yang bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ada penyakit-penyakit hati yang bisa membakar, menghanguskan, ya, seperti kayu. Seperti api yang memakan kayu bakar. Satu saja riya. Itu akan bahaya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka mengapa penting niat itu kita tanamkan dengan sebaik-baiknya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin, di awal tadi saya sampaikan, kita ingin agar ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya Allah kita berpuasa sia-sia, kita beribadah sia-sia, kita bekerja peras keringat banting tulang, kita keluarkan dana kita sebanyak-banyaknya, kita luar biasa berinfak bersedekah, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara diterimanya ibadah itu ada, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu adalah ittiba' bir Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya sampaikan hadis yang berikutnya. Ini hadis dari Riyadhus Shalihin, ya, dari Riyadhus Shalihin. Hadis terakhir dalam kesempatan malam ini. Wa an Abi Bakrah Tufai ibni Kharis As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Jadi ini Abu Bakrah Nufail bin Haris As-Saqafi meriwayatkan Nabi SAW bersabda, jika ada dua orang muslim berkelahi, kita dalam bulan puasa ini tidak diperbolehkan. Di luar bulan puasa jangan. Ya. Jika ada dua orang muslim berkelahi dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Yang membunuh ataupun yang dibunuh masuk neraka, kata Rasulullah. Abu Bakrah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh itu sudah jelas, kalau membunuh mungkin wajar masuk neraka ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan yang dibunuh? Ini yang dibunuh ini masuk neraka juga, mengapa? Dia bertanya. Rasulullah bersabda,